Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Ibu hanya bisa berpesan kepada kalian tetap patuhi 3M. Apa itu 3M? Ya, betul. 3M yaitu 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun. 3. Menjaga jarak. Ya, untuk pembelajaran kali ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa. Pengertian bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh suku Jawa yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan oleh sebagian penduduk di wilayah pesisir Karawang, Subang, Cirebon, Indramayu, dan Banten. Tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa. Nah, di sini tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Ngoko-Lugu, yang kedua Kromo Madyo, yang ketiga Kromo Inggil. Ngoko-Lugu. Ngoko-Lugu adalah bahasa Jawa yang biasa digunakan untuk orang yang seusia, sejajar, atau orang yang tingkatannya di bawah kita. Misalnya kepada teman bermain, orang tua kepada anaknya, atau kakak kepada adiknya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari Ngoko-Lugu. Yang pertama, kue mau apa wis mangan. Yang kedua, Pak De lunga neng Tawang Mangu numpak bis. Yang ketiga, aku lagi mangan sega goreng. Nah, ini ada beberapa contoh Ngoko-Lugu. Di sini ada 10 contoh dari Ngoko-Lugu ke bahasa Indonesia. Bisa dilihat dari Ngoko-Lugunya abang, bahasa Indonesianya merah. Ngoko abot, bahasa Indonesianya berat. Ngokonya adem, bahasa Indonesianya dingin. Ngokonya adi, bahasa Indonesianya adik. Ngokonya ado, bahasa Indonesianya jauh. Ngokonya adol, bahasa Indonesianya jual. Ngokonya adus, bahasa Indonesianya mandi. Ngokonya alas, bahasa Indonesianya hutan. Ngokonya aja, bahasa Indonesianya jangan. Ngokonya akeh, bahasa Indonesianya banyak. Kromo Madyo. Kromo Madyo adalah bahasa Jawa yang biasa digunakan untuk orang yang setingkat, namun untuk menunjukkan sikap yang lebih sopan. Nah, di sini ada juga contohnya ya. Yang pertama, Pak Det tindak datang Tawang Mangu nitih bis. Yang kedua, Ibu saweg dahar sekul goreng. Yang ketiga, Simbah saweg sare. Kromo Inggil. Kromo Inggil adalah bahasa Jawa yang digunakan kepada orang lebih tinggi stratanya atau orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Misalnya, anak kepada orang tuanya atau antara bawahan kepada atasannya. Di sini juga ada beberapa contohnya. Yang pertama, Budet tindak dateng peken nitih
melatih sepeda motor. Bahasa Indonesianya, tante pergi ke pasar menaiki sepeda motor. Contoh yang kedua, simbah padaharani pun gerah. Bahasa Indonesianya, perutnya nenek sakit. Contoh yang ketiga, bapak bade sare. Bahasa Indonesianya, bapak sedang tidur. Nah, bahasa Jawa berdasarkan kompleksitasnya di sini ya. Contoh bahasa Jawa berdasarkan kompleksitasnya dan sering digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari suku Jawa asli dan sudah terserap oleh KBBI. Yaitu yang pertama, ambles artinya turun ke dalam tanah. Yang kedua, mengayomi artinya melindungi. Yang ketiga, babak artinya lecet. Yang keempat, gajih artinya gemuk atau lemah. Yang kelima, gusti artinya Tuhan. Keenam, guyon artinya bergurau. Yang ketujuh, tresno artinya cinta. Yang kedelapan, dugal artinya orang yang agak kurang ajar atau nakal. Yang kesembilan, ambyar artinya berpisah-pisah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Jangan lupa gelas semangat, salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.